Saya kira itu Mas ya. Baik, oke, saya bacakan pendengar juga yang bergabung melalui WhatsApp atau SMS ya, Pak Nudirman juga Pak Yusuf. Ini ada siapa nih, Pak Ramlan ya. Ini sudah di by design ini, dan grand skenario-nya di Istana Negara. Yang pertama Ojo ke Susu, yang kedua Kaisang ya, 2 malam jadi ketua PSI, kemudian keputusan MK menjelang injury time pendaftaran baca pres yang notabene bila terjadi polemik tidak akan sanggup membatalkan kasus 90. Kemudian mengingat penetapan capres tinggal menghitung hari menuju 13 November. Kesimpulannya gaduh riuh, ini sumbernya Istana Presiden. Oke, mungkin boleh ditanggapi nih menurut Pak Yusuf dan juga Pak Nudirman Munir, apakah ini sudah by design begitu? Pak Yusuf dulu ya, mungkin ya. Silakan Pak Yusuf. Ya. Kalau melihat urut-urutan peristiwanya sepertinya begitu ya. Tetapi yang sesungguhnya yang menarik apa yang diucapkan oleh Pak Jokowi itu, dalam berbagai kesempatan Pak Jokowi itu menyatakan bahwa ojo ke susu ya. Ternyata apa yang disampaikan Pak Jokowi ini hanya ditujukan kepada orang lain. Mungkin yang maksudnya ditujukan pada partai-partai koalisi ketika dia ingin memajukan kandidat capres-cawapresnya ya. Tetapi tiba-tiba malah Pak Jokowi sendiri itu melakukan sesuatu yang kesusu, yaitu memberikan restu kepada anaknya yang saat ini sedang menjabat wali kota. Bahkan kemudian ada upaya-upaya lain agar lolos dari persyaratan-persyaratan hukum yang ada. Yang kemudian kita bertemu pada malam hari, pada pagi ini untuk mendiskusikan ini. Ya, kalau umurnya belum 40 tahun dan baru 2 tahun menjadi wali kota, kemudian direstui menjadi cawapres, itu apakah itu bukan sesuatu yang sebenarnya ke situ? Nah, inilah pemimpin kita atap kali begitu. Kalau melihat gajah di pelupuk mata tak kelihatan, tapi melihat semut di kejauhan sana dia nampak begitu jelas ya. Saya kira itu yang menjadi sumber dari kekisruhan belakang ini terkait dengan pencawapresan dan pencapresan ini ya. Saya kira ada benarnya juga kalau memang di situ memang ada semacam skenario desain. Tetapi skenario desain itu juga ada skenario 1, skenario 2, skenario 3 dan seterusnya. Saya kira betapa luar biasa ya, sempat-sempatnya membuat hal seperti itu hanya sebatas ingin suksesi bahwa Mas Gibran bisa menjadi cawapres. Ya. Saya kira itu ya. Baik, Pak Munir, mungkin terkait dengan desain begitu ya. Apakah juga mungkin kalau dikait-kaitan kan ada isu juga 3 periode, kemudian penundaan pemilu, dan akhirnya sekarang melalui anaknya begitu, termasuk yang tadi pendengar kita sampaikan terkait dengan desain begitu. Ya, kalau Bung Semi, melihatnya begini Bung Semi. Ini kan seperti disebutkan sama Bung Yusuf tadi, pasal 17 Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman ya, bahwa tidak boleh ada putusan hakim yang ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga ya. Masalahnya yang menjadi dasar pijakan Mahkamah Konstitusi ini Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau dilihat dari hierarki perundang-undangan, maka ya nggak bisa apa-apa undang-undang, karena undang-undang di bawah konstitusi, di bawah Undang-Undang Dasar 45, kecuali dengan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Memang saya yakin itu bisa dibatalkan. Undang-undang bertentangan dengan undang-undang, maka bisa aja kalau itu memang melanggar bisa dibatalkan. Tapi persoalan utamanya sekarang penetapan keputusan Mahkamah Konstitusi itu berdasarkan Undang-Undang Dasar 45, sehingga nggak bisa dibatalkan dengan undang-undang.
Nah, oleh sebab itu saya merasa bahwa ini kesalahan yang fatal. Ya, paling-paling yang bisa dilakukan menghukum orang yang melakukan ini, ya, dengan dalam bentuk pemecatan lah atau pemberhentian tetap, ya. Nah, jadi barangkali untuk masa yang akan datang jadi pelajaran. Tadi juga disampaikan oleh pendengar yang Sinta, bagaimana rasanya kalau kita jadi katakanlah berhasil ya Prabowo, tapi tampilnya ke gelanggang dengan melanggar undang-undang, ya. Ada undang-undang yang dilanggar di situ. Nah, tentu gerah, ya, dan pesaing-pesaing tentu akan mempermasalahkan soal tersebut, ya, walaupun secara hukum sulit untuk dibatalkan, tapi secara politik itu jadi gaung politik selama 5 tahun pemerintahan ke depan, ya. Kita nggak bisa jamin bahwa tidak terpilih, ya. Bisa aja Prabowo dan Gibran ini terpilih. Nah, oleh sebab itu jalan keluar yang terbaik ya hanya pemecatan yang akan dilakukan besok MK, ya. Kalau itu sudah terjadi, maka kalau sampai terpilih, ini presiden dan wakil presiden yang cacat hukum terpilihnya, jadi bukan nggak mulus dia, sehingga akan jadi catatan sejarah bagi kita, ya, bagi negara Republik Indonesia ini, bahwa ada presiden terpilih yang dilakukan dengan cara bertentangan dengan undang-undang. Saya rasa itu, Bung Semi. Baik, mungkin sebagai penutup Pak Yusuf, Pak Munir, terkait dengan ini, jadi masyarakat tuh harus bersikap seperti apa gitu dengan putusan besok apabila yaitu dipecat atau tidak dipecat, kemudian putusan MK yang memang sudah tidak bisa dianulir lagi. Pak Yusuf, silakan. Ya, harapan saya tetap kembali lagi seperti yang saya kemukakan beberapa waktu lalu, bahwa pada dasarnya bernegara itu, berpolitik itu dalam rangka bernegara, dan bernegara itu berkonstitusi. Oleh sebab itu betapa buruk keputusan konstitusi, keputusan lembaga peradilan itu, ya kita mesti tetap taat dan mengikuti apa yang telah diputuskan, begitu ya. Meskipun kita mungkin boleh kecewa, ya, kemudian kita tidak puas dan seterusnya, ya, tapi itulah yang menjadi itulah yang sudah diputuskan oleh lembaga peradilan kita, terlepas dari bahwa putusan itu memang kontroversial, ya, terlepas kemudian yang memutuskan itu Mahkamah Konstitusi yang hari-hari ini justru menjadi olok-olok, semacam menjadi mahkamah kong kali kong. Saya kira